Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi untuk membahas soal-soal P3K Kompetensi Teknis Bimbingan dan Konseling. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian P3K pada tahap ketiga. Sekarang kita bahas beberapa soal tentang bimbingan dan konseling. Seorang anak sering membenturkan kepalanya ke dinding, dan itu sering terjadi. Pola perilaku yang dilakukan anak tersebut cenderung disebut A. Disleksia, B. Autisme, C. Retardasi mental, D. Schizofrenia. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu autisme. Jadi beberapa pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak dengan autisme yaitu marah, menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas, kemudian hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan, hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding, memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku, dan sulit tidur. Kemudian, Didi yang sedang mencoba menyusun balok kayu tiba-tiba didekati Anto dengan maksud ingin main bersama. Didi bukannya menerima keinginan Anto, tapi dia marah dan mengusir Anto karena menurut Didi hanya dia yang berhak main balok kayu. Sikap Didi menunjukkan ciri anak yang A. Individualitas, B. Individual, C. Egois, D. Egosentris. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu egosentris. Egosentrisme adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Salah satu ciri program bimbingan yang baik adalah A. Tujuan program sangat ideal, B. Program bertaraf internasional, C. Tersedia fasilitas yang diperlukan, D. Program disusun oleh kepala sekolah. Nah, soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tersedia fasilitas yang diperlukan. Jadi, beberapa ciri program bimbingan yang baik adalah program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa yang bersangkutan. Kegiatan bimbingan disusun menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Program dikembangkan berangsur-angsur dengan melihat semua tenaga pendidikan dalam merencanakannya. Program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota dan staf pelaksanaannya. Kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan. Ini sesuai ya dengan jawabannya. Kemudian penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan dan lingkungan yang bersangkutan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa yang bersangkutan, memperlihatkan peranan penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dan masyarakat, dan berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksananya. Kita lanjutkan kembali. Kegiatan bimbingan yang dilakukan pembimbing untuk membantu anak yang mengalami kesulitan membaca adalah suatu bentuk pendekatan A. Situasional, B. Remedial, C. Preventif, D. Kuratif. Nah, kira-kira jawaban yang benar mana ya? Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu kuratif. Nah, pendekatan krisis atau disebut juga pendekatan kuratif merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Tujuan pendekatan ini adalah mengatasi masalah-masalah yang dialami individu. Dalam pendekatan krisis, konselor menunggu individu yang datang. Selanjutnya, mereka memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dialami individu. Kalau pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya.
Kemudian pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu. Mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu, konselor memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Kita lanjutkan kembali. Diidentifikasi ada 70% siswa masih bingung dengan gaya belajar yang cocok untuk mereka. Apa yang akan dilakukan konselor agar siswa dapat memahami gaya belajar yang cocok? A. Memberikan bimbingan kelompok, B. Memberikan layanan klasikal, C. Memberikan konseling kelompok, D. Memberikan konseling individual. Di sini ada 70% siswa, berarti melebihi dari 50%. Maka layanan yang sebaiknya diberikan adalah memberikan layanan klasikal. Ini adalah bentuk soal grafik yang juga sering keluar. Kemudian untuk soal selanjutnya, berdasarkan hasil need assessment diperoleh 5% siswa mengalami masalah dalam keluarga sehingga mengganggu dalam belajar dan 30% siswa mengalami kejenuhan dalam belajar serta 80% siswa mengalami masalah dalam manajemen waktu. Apabila konselor diminta untuk membantu mengatasi masalah siswanya yang 30%, maka layanan apa yang sebaiknya diberikan? Nah, di sini ada 30% siswa mengalami kejenuhan dalam belajar. Kalau konseling individual tidak mungkin ya, layanan responsif juga bukan. Bimbingan klasikal ini masih sedikit, bawah 50%, jadi yang benar adalah bimbingan kelompok, di mana mengalami kejenuhan dalam belajar. Jadi yang cocok adalah yang digunakan layanannya yaitu bimbingan kelompok. Soal selanjutnya, seorang konseling menceritakan kepada guru BK bahwa dia selama ini berpacaran dengan teman satu kelasnya yang tidak disetujui oleh orang tuanya dan tidak sering keluar malam, dan dia juga sering keluar malam diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia meminta agar guru BK merahasiakan ini sampai dia lulus sekolah. Sementara guru BK memandang hal ini sebagai hal yang bertentangan dengan nilai moral. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru BK? A. Guru BK akan merahasiakan sebagai bentuk komitmen. B. Mendiskusikan dengan konseli konsekuensi positif dan negatif terhadap masa depannya bila hal ini akan tetap dirahasiakan. C. Menasihati konseli agar putus dengan pacarnya dan mengaku kepada orang tua. D. Guru BK menyelenggarakan konferensi kasus dengan kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa. Ini adalah bentuk soal studi kasus. Jadi yang sebaiknya dilakukan oleh guru BK adalah yang B, yaitu mendiskusikan dengan konseli konsekuensi positif dan negatif terhadap masa depannya bila hal ini akan tetap dirahasiakan. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan saya berikan beberapa soal kembali di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan ujian P3K pada tahap ketiga, dan teman-teman diberikan kelulusan dengan nilai di atas passing grade dan masuki formasi. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.